Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanifas Musyafa dengan NIM 103233026. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum dan HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, HAM memiliki perjalanan historis yang panjang. Hubungan dengan perjuangan kemerdekaan, dinamika keadilan gender, serta hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia itu sendiri. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia berakar dari cita-cita kemerdekaan bangsa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini bukan hanya deklaratif tetapi menjadi landasan filosofis bagi penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pengaturan tentang hak asasi manusia masih bersifat umum. Namun, sejak era reformasi pada tahun 1998, kesadaran dan komitmen terhadap hak asasi manusia mengalami penguatan yang signifikan. Amandemen Undang-Undang Dasar menambahkan bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A hingga 28C yang mencakup berbagai hak dasar warga negara termasuk hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai institusi independen yang menerima laporan, menyelidiki pelanggaran HAM, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Hak asasi manusia dan keadilan gender. Hak asasi manusia harus menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dalam nyatanya perempuan dan kelompok minoritas gender masih kerap menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar. Keadilan gender adalah prinsip yang menuntut agar hak, tanggung jawab, dan peluang untuk dimiliki oleh laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara. Ini tidak berarti menyamakan peran, melainkan menjamin bahwa perbedaan gender tidak menjadi alasan pembatasan hak. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam isu ini dengan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual serta mengedepankan perspektif keadilan restoratif. Meski demikian, perjuangan menuju kesetaraan gender masih sangatlah panjang. Diperlukan perubahan budaya pendidikan yang inklusif serta penegakan hukum yang konsisten untuk mewujudkan keadilan gender sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Negara, agama, dan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun juga menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadatan menurut kepercayaan masing-masing. Dalam konteks ini, negara memiliki peran ganda menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman
dan sekaligus memastikan bahwa kebebasan beragama tidak digunakan sebagai alat diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok lain. Namun dalam praktiknya, relasi antara agama, negara, dan hak asasi manusia sering menghadirkan tantangan. Misalnya, masih terdapat diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau pelanggaran ekspresi keyakinan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut untuk bersikap netral, adil, dan tegas dalam menjamin hak seluruh warganya tanpa memihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hak asasi manusia atau HAM bukanlah sekedar prinsip hukum atau dokumen tertulis. Ia adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan beradab. Dalam sejarah Indonesia, HAM tertulis berkembang seiring dinamika sosial dan politik. Dalam konteks gender, HAM menuntut pengakuan dan perlindungan yang setara. Dan dalam realitanya dengan agama, HAM memerlukan keseimbangan antara kebebasan berkeyakinan dan kewajiban negara untuk menjaga keberagaman, mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah tugas hanya salah satu pihak saja, tapi adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat kita semua sebagai warga negara Indonesia itu berkewajiban untuk menjaganya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.